What's up guys, welcome back to my channel ya. Video cinematic ya. Jadi video cinematic ini sering kita lihat di dalam industri videografi ya, baik itu untuk keperluan video film, kebutuhan iklan, komersial, sebuah event dan wedding, pre-wedding ya. Mungkin sekarang banyak sekali menggunakan style-style video cinematic ya. Salah satunya juga banyak sering kita lihat untuk keperluan konten ya. Untuk di sosial media juga banyak. Peranan video cinematic ini sangatlah penting dalam ranah bisnis untuk mencari cuan ya. Oke, yang akan saya bahas di video kali ini bagaimana cara membuat video ya, khususnya ya dalam video cinematic ya, tanpa menggunakan alat stabilizer atau yang sering disebut dengan gimbal ya. Nah, jadi di sini teman-teman jika masih ada yang mungkin belum mempunyai sebuah alat stabilizer ya atau gearnya belum lengkap ya, teknik yang saya berikan ini adalah penting untuk dikuasai. Apakah itu? Teknik yang saya maksud yaitu teknik handheld ya. Jadi hanya menggunakan kekuatan kedua tangan kita. Teknik handheld ini juga bisa kita gunakan ya di dalam situasi yang genting. Ya, apa itu? Dari pengalaman saya ya, saya juga pernah meliput sebuah event atau sebuah acara wedding ya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal yang nggak terduga, misalkan kita kehabisan sebuah baterai stabilizer ya, jadi mau nggak mau kita nggak menggunakan alat stabilizer, tapi kita harus menggunakan teknik handheld ya. Nah, ini yang perlu kita kuasai ya. Kita menguasai teknik handheld ini, maka terselamatkanlah untuk merekod suatu acara atau yang khususnya dalam sebuah acara wedding ya, seperti itu. Itu salah satu contoh aja ya. Contoh lain juga, teknik handheld ini juga sering digunakan untuk keperluan momen-momen tertentu ya. Seperti di manakah kita harus menggunakan teknik handheld dan di manakah kita harus menggunakan sebuah gimbal ya. Contohnya saja, jika teman-teman pernah menonton sebuah film yang memiliki adegan dramatis ya, seperti orang dikejar atau ya dikejar sesuatu, itu dia berlari menengok sebuah kamera dan teman-teman melihat di film tersebut kelihatan kamera itu terlihat bergoyang naik turun ya, seperti kita masuk dalam suasana film tersebut. Jadi kamera itu kelihatan seperti bergoyang-goyang ya. Dia lari mengejar objek seperti itu. Kemungkinan ya dia tidak menggunakan gimbal untuk waktu take videonya, tapi dia menggunakan teknik handheld ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang pergerakan moving yang natural seperti itu. Nah, ini bagus sekali untuk keperluan seni video sinematik kita. Dan apalagi ya, contohnya mungkin kebutuhan video sport ya. Jadi seperti olahraga boxing ya, ingin memerlukan gerakan kamera yang cepat ya. Semisal kita ingin meniru gerakan tangan si petinju ya, mendapatkan gerakan moving yang natural ya. Kalau kita menggunakan gimbal, dia akan terlihat halus sekali dan gerakan getarannya itu kurang gimana ya, feel-nya itu kurang dapat. Oke, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Bang, gimana kalau kita menggunakan teknik handheld agar hasilnya nggak terlalu goyang ya? Getaran atau seki yang menggunakan teknik handheld mungkin bisa digunakan untuk scene-scene seperti video sport ya, seperti mobil ya, kita merekod sebuah speedometer pas lagi naik itu, jadi teman-teman bisa getarkan kameranya dengan kedua tangan teman-teman seolah-olah kita berada di dalam mobil tersebut, jadi ikut bergetar dengan getaran mesin seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan teknik handheld ini dengan tujuan untuk membuat transition, jadi transition kamera ya, seperti gerakan transition seamless ya. Kayak ngaco, bukan ngaco sih gerakan kameranya, tapi karena dinamis ya, kita gerakan kesana kemari itu menggunakan teknik handheld sangat gampang ya, dan kita bisa semaunya ketimbang kita menggunakan gimbal ya. Jadi hanya beberapa gerakan yang kita bisa gunakan dengan gimbal. Untuk video kita membuat transition seamless ya, teman-teman bisa klik linknya ada di video di atas ini. Saya sudah pernah membuatnya dulu. Silahkan cek aja di sana ya detailnya kayak gimana. Nah, bagaimana cara supaya agar lebih stabil? Oke. Nah, ini kita akan masuk ke dalam teknik menggunakan handheld ya. Jadi untuk detailnya juga saya sudah pernah membuat videonya teknik cara handheld. Silakan teman-teman klik lagi link di atas video ini, di sana lebih detail ya. Oke, untuk teknik handheld teman-teman usahakan menggunakan kedua tangan ya. Jangan menggunakan satu tangan agar hasilnya lebih stabil. Oke. Dan gunakan pergerakan moving tubuh teman-teman ya. Jika teman-teman nggak memerlukan moving yang terlalu banyak seperti berjalan, gunakan tubuhnya aja ya untuk kanan ke kiri ya untuk take video. Kemudian gunakan strap ya untuk membantu lebih stabil. Gunakan warp stabilizer ya di software pas editing atau di aplikasi.
Entah teman-teman menggunakan aplikasi apa, kalau ada plugin stabilizernya gunakan itu. Seperti yang saya gunakan di Adobe Premiere, ada namanya Warp Stabilizer. Nah, di sana bisa teman-teman gunakan. Dan untuk penjelasan Warp Stabilizer juga teman-teman bisa klik link di video atas ini, di video saya ini untuk lebih detailnya ya. Oh ya, kemudian ada lagi tips ya, tambahan ya, apa itu penggunaan lensa ya. Penggunaan lensa yang tepat buat teman-teman yang take video yang memerlukan moving yang begitu banyak seperti berjalan seperti itu. Teman-teman bisa gunakan lensa dengan focal length 18 mm sampai 30 mm, 35 mm maksimal, yaitu lensa yang bersifat wide ya, wide. Jadi lensa wide ini biasanya gerakan pada kamera kita tidak terlalu banyak getaran ya. Jadi ini cocok untuk pergerakan moving ya, moving yang teman-teman berjalan. Untuk lensa yang focal length di atas 35 mm seperti 50, 85, 100 sampai macro lens itu gunakanlah untuk scene-scene yang pergerakan videonya itu diam ya. Jadi otomatis teman-teman hanya diam aja. Tidak memerlukan gerakan yang banyak untuk take videonya. Take video close up ya. Jadi misalkan untuk take video ekspresi wajah seseorang, mengambil details ya seperti itu, gunakan lensa close up ya. Memiliki focal length antara 50 ke atas ya. Tidak serta-merta kita harus memiliki sebuah gimbal, tidak serta-merta kita harus menggunakan gimbal melulu ya untuk membuat sebuah video. Jadi teknik handle ini bisa teman-teman gunakan dalam proses pembuatan video. Oke? Nah, itu dia tips kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika ada masih pertanyaan seputar hal ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya. Dan jika ada masukan, silakan juga tulis, kita saling sharing dan kita saling belajar, oke? Dan semoga apa yang kita pelajari dalam dunia videografi ini bisa menjadikan sebuah lahan bisnis tentunya untuk mencari cuan, oke? Oh ya, untuk teman-teman bisa mengunjungi Instagram saya ya. Ada Instagram saya yang bernama The Visual Creator ya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi video ini. Silakan teman-teman lihat hasil-hasil kerja saya di sana ya. Dan jika ada teman-teman ingin membuat suatu proyek, mungkin ingin berkolaborasi atau perlu kebutuhan videografi, bisa hubungi saya lewat atau DM saya di Instagram saya tersebut. Oke? Nah, itu dia dari saya. See you next time in my another video. Enjoy your life. Boom.